Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kita bertemu lagi, masih di pelajaran PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan, masih bersama Ibu. Kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai penerapan konsep 5W dan 1H dalam pengembangan usaha. Kita dapat mengenal konsep 5W dan 1H dalam istilah jurnalistik. Pedoman ini bisa digunakan para wartawan dalam menggali sumber berita. Konsep 5W dan 1H ini bisa juga diterapkan dalam ranah pembangunan usaha yang nanti akan kita jalankan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam merencanakan usaha adalah dengan berpedoman pada 5W dan 1H sebagai berikut ini. W yang pertama adalah what atau apa. Maksud dari W yang pertama ini adalah apa sih yang ingin kita lakukan? Pertanyaan-pertanyaan dari W yang pertama ini bisa jadi menanyakan mengenai jenis usaha apa sih yang ingin kita lakukan nanti? Apakah bidang usaha yang kita inginkan nanti? Apakah bentuk usaha yang kita inginkan? Pertanyaan selanjutnya mungkin bisa jadi apa sih maksud dari keinginan kita ini? Terus sasaran apa sih yang ingin kita capai nanti? Dan tentunya pasti kita ingin mencapai tujuan kan? Jadi pertanyaan selanjutnya adalah tujuan apa sih yang ingin kita capai nanti? Itu adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai W yang pertama atau what atau apa sih. Yang selanjutnya adalah W yang kedua. W yang kedua adalah where atau bahasa Indonesianya itu di mana. Di mana lokasi kita usaha nanti. Selain daripada itu, pertanyaan untuk di mana ini mungkin apakah hanya terfokus dalam satu tempat saja? Atau kita bisa membuat dua tempat mungkin? Atau ada beberapa tempat? Dan pertanyaan untuk W kedua ini bisa jadi apakah kita akan melakukan usaha secara real atau berbentuk toko atau mungkin secara online yang sekarang ini sedang marak di luaran sana? Itu semua pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian pikirkan nantinya. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai W yang ketiga. W yang ketiga di sini adalah when atau kapan. Kapan di sini bisa jadi menanyakan tentang usaha kita. Kapan sih operasional usaha kita akan dimulai? Dan sampai kapan berakhirnya? Dan W yang selanjutnya adalah who atau siapa. Siapa di sini itu bisa jadi orang-orang yang bekerja dalam usaha kita. Berapa jumlah personil atau SDM yang akan kita butuhkan nanti? Terus selain daripada itu, dari mana dan bagaimana sih penjaringannya atau perekrutannya? Dan yang selanjutnya pertanyaan-pertanyaannya mungkin siapa orang-orang yang menurut kita cocok dan pantas serta dapat diajak kerjasama dengan kita. Dan yang selanjutnya tentunya adalah keterampilan apa sih yang kita perlukan dari personel tersebut. Mungkin selain daripada karyawan atau perekrutan di sini, who di sini itu bisa jadi siapa sih market kita? Apakah pelajar? Apakah ibu rumah tangga? Itu bisa jadi pertanyaan untuk siapa di sini. Dan yang selanjutnya, yang W terakhir adalah why. Mengapa atau kenapa? Mengapa di sini adalah mengapa jenis usaha tersebut kita harus pilih? Mengapa sih bidang usaha ini yang dipilih sama kita? Bagaimana proses masa depannya? Selain daripada itu,
pertanyaan why di sini itu bisa berkaitan dengan nama perusahaan kita. Mengapa tersebut kita pilih? Apakah nama itu sudah cocok? Atau mungkin bisa dicari nama lain? Pertanyaan mengapa di sini itu bisa jadi mengapa maksud, sasaran, dan tujuan usaha ini sedemikian rupa? Apakah sudah cocok? Mengapa yang selanjutnya adalah mengapa lokasi usaha di daerah pasar atau daerah pusat perbelanjaan atau daerah perkantoran? Mengapa hanya dalam satu tempat? Dan pertanyaan-pertanyaan mengapa selanjutnya itu bisa jadi mengenai mengapa operasional usaha ini baru bisa dimulai tahun depan atau mungkin bulan depan. Mengapa tidak sesegera mungkin? Pertanyaan-pertanyaan itu biasanya sering kita dengar apabila kita akan membuat suatu usaha. Ini semua harus kita pikirkan. Jadi, kelima W ini kita harus pikirkan dengan matang bersama tim kita. Dan yang selanjutnya itu ada satu H. H di sini adalah how atau bagaimana. Pertanyaan ini menunjukkan cara atau metode atau teknik dan prosedur kerja yang akan dikerjakan. Contohnya adalah usaha yang akan kita kerjakan. Apakah menggunakan teknik tradisional ataupun menggunakan teknik modern? Dan pertanyaan yang selanjutnya bisa jadi, bagaimana usaha yang akan kita kerjakan? Apakah bersifat padat modal atau padat karya? Semua itu akan menjadi pilihan kita nanti. Oleh karena itu, kalian harus bekerja sama dengan tim untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Silakan ragam pertanyaan tersebut kalian jawab atau jawab dengan tim kalian. Sebagai bahan pelengkap, bisa dipadukan dengan analisis SWOT, SWOT. Analisis SWOT ini akan kita pelajari di minggu depan. Baiklah, penjelasan mengenai 5W dan 1H telah selesai. Semoga penjelasan tadi dapat menjawab semua pertanyaan yang Ibu berikan kemarin. Tugas selanjutnya, Ibu minta dengan tim yang sudah ada, kalian mencoba menerapkan konsep 5W dan 1H pada perusahaan yang akan kalian buat nanti. Ibu rasa sekian materi kita kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Dadah.